berkata, annahu bahwa ia, maksudnya Sayyidina Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, qala berkata, kana abi adalah ayahku, kana abi adalah ayahku, kathiran ma yaqulu, kathiran ma yaqulu, banyak mengucapkan, kathiran ma yaqulu, banyak mengucapkan, la a'jubu manir rajulu. Mana? Oh iya ini. Keliwat ya. Ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. La a'jubu. Ini sesungguhnya aku, la a'jubu, sungguh heran. La a'jubu, sungguh heran. Oh ini minar rajuli. Minar rajuli, dari seseorang. Ini sesungguhnya aku, la a'jubu, sungguh heran, minar rajuli, dari seseorang. Alladzi, yang alladzi, yang zilu, turun, yang zilu, turun, bihi, dengannya. Alladzi, yang zilu, turun, bihi, dengannya, al mautu, kematian. Al mautu, kematian. Wa ma'ahu, sedangkan bersamanya. Wa ma'ahu, dan apa? Sedangkan bersamanya. Sedangkan bersamanya, aqluhu, akalnya. Aqluhu, akalnya. Walisanuhu, dan lisannya. Fakaifa, maka bagaimana. Fakaifa, maka bagaimana. La yasifuhu, ia tidak dapat mensifatinya. La yasifuhu, ia tidak dapat mensifatinya. Deh sampai situ dulu. Kita baca beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, an Abdillah ibni Amr ibnil Asi, dari Abdullah bin Amr bin As, annahu qala, berkata, kana abi, adalah ayahku, kathiran ma yaqulu, banyak mengucapkan, ini sesungguhnya aku, la a'jubu, sungguh heran, minar rajuli, dari seseorang, alladzi, yang zilu, turun, bihi, dengannya, al mautu, kematian. Wa ma'ahu, sedangkan bersamanya, aqluhu, akalnya.
wa lisanuhu dan lisannya. Fakaifa maka bagaimana la yasifuhu ia tidak dapat mensifatinya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hatinya dibersihkan dan disucikan oleh Allah. Kita masih membahas mengenai bab tentang huru hara dan dahsyatnya kematian. Pada kali ini ada satu riwayat dari Sayyidina Abdullah, putra dari Sayyidina Amr bin As, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini berkata, ayah saya, kata Sayyidina Abdullah, ayah saya. Berarti siapa tuh? Sayyidina Amr bin As. Kan yang ngomong Sayyidina Abdullah ya. Ayah saya itu banyak sekali mengucapkan, ini sesungguhnya aku la ajubu minar rajuli. Saya itu sangat heran, kata Sayyidina Amr bin As, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya heran sama orang yang datang kepadanya kematian, sedangkan dia tuh masih sadar, lisannya masih bisa ngomong, akalnya masih bisa berfungsi, masih sadar. Tapi ketika ditanya bagaimana huru hara kematian, la yasifuhu, mereka nggak bisa mensifatinya, tidak bisa menggambarkannya. Orang lagi sakarat, sakaratul maut. Ya. Setiap yang sakaratul maut itu seringkali ditanya oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Sayyidina Amr bin As. Tanyanya bagaimana? Sifati kepada kami, gambarkan pada kami bagaimana sih yang kamu hadapi. Kamu kan mau mati nih. Bagaimana sih kondisi kamu tuh? Gak bisa mereka. Tidak bisa mensifati. Tidak dapat menggambarkan bagaimana dahsyatnya kematian. Ya. Ini hadisnya panjang, yang sebelahnya tuh masih satu paragraf lagi, 2 paragraf ke bawah itu masih satu hadis, ya. Masih terus sampai 2 paragraf selanjutnya. Artinya ini panjang hadisnya. Kenapa bisa sampai orang yang mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, mereka itu nggak bisa menceritakan pengalamannya, padahal dia masih sadar, padahal dia masih mampu untuk berkata-kata. Melihat orang masih ngenalin, lo tong datang juga, gua udah mau mati ini, nungguin lo datang, ya masih sadar. Tapi ketika ditanya sama anaknya, emang bagaimana sih bapak, apa yang bapak rasakan? Nggak bisa dia. Dan itu dijumpai oleh Sayyidina Amr bin As. Beberapa orang yang ditanya begitu sebelum mati, nggak ada yang bisa jawab. Gitu. Kenapa sih bisa sampai begitu? Saking dahsyatnya apa yang terjadi pada mereka. Ya. Seringkali orang mau meninggal dunia tuh nungguin sanak familinya dulu, betul nggak Bu? Ya, nungguin dulu. Nah, kondisi nanti kita pada saat berjumpa dengan kematian itu nanti baru terbuka macam-macam, karena dapat informasi langsung dari Allah melalui malaikat. Ya. Ada malaikat yang mengabarkan dengan kabar gembira, nih kamu karena waktu di dunia keimananmu kepada Allah baik, bagus, kamu yakin terhadap Allah, kamu bertakwa kepada Allah, nih tempatmu di surga sebelah sini. Tapi ketika seseorang itu tidak taat kepada Allah, nggak iman, nggak yakin sama Allah, nih kamu tuh di sini, tempatnya di neraka. Na'udzubillahimin. Mereka baru yakin tuh, oh selama ini saya itu baru belajar doang,
bahwa orang mati itu dahsyat. Sekarang saya ngalamin. Betul? Bahwa orang mati itu ternyata didatangi malaikat dulu. Malaikat ada yang mengabarkan kabar gembira, ada yang kabarnya kabar tidak gembira. Baru merasakan ini ya, pada saat kita menjelang wafat. Baru itu merasakan secara langsung. Artinya dia sudah mengalami hakikat dari keyakinan, hakul yakin. Karena ngerasain langsung. Orang yakin tuh beda-beda. Ada yang yakinnya karena ilmu yakin namanya. Ada yang yakinnya karena melihat secara langsung, ainul yakin namanya. Ada yang itu mereka yakin karena mengalami sendiri. Pengalaman ya. Maka itu namanya hakul yakin, merasakan sendiri. Jadi di dalam ilmu kesucian hati, ilmu tasawuf itu, yakin itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama ainul yakin. Dia yakin karena ada pengetahuan. Bu, ibu-ibu yakin gak kalau api itu panas? Yakin ya? Kenapa yakin? Ya karena dari dulu dikasih tahu kalau api itu panas membakar, betul? Dan ibu melihat sendiri kan kalau api itu dibakar, api itu nyala, dia akan membakar sesuatu yang ada, betul? Jadi panas dan membakar, ibu melihat sendiri. Ibu juga merasakan sendiri kan panasnya api, betul? Nyalain kompor, deket-deket kompor panas. Dan sesuatu yang terkena api itu ya terbakar. Jadi ibu-ibu terhadap api itu tingkatannya sudah macam-macam. Ida ilmul yakinnya sudah, ainul yakinnya ya sudah, hakul yakinnya juga sudah. Karena secara ilmu sudah tahu, dapat informasi, karena dari kecil kita udah dikasih tahu sama orang tua, sama orang-orang di sekeliling kita, jangan deket-deket, jangan mainan api itu membakar, api itu panas, betul? Ketika kita nggak yakin dengan omongan orang tua, kita pegang tuh, panas ternyata. Ya, apa itu kembang api dinyalain, jangan dipegang, itu ujungnya panas, betul? Namanya anak kecil, nggak yakin, kan ya, dipegang aja, kebakar tangan. Nah ini ketika masih kecil kita banyak mendapatkan informasi, ilmu-ilmu, pengetahuan mengenai sesuatu. Itu namanya ilmu ya yakin. Ya, sudah sampai setua ini karena banyaknya pengalaman dalam kehidupan, maka banyak yang sampai tahapannya hakul yakin. Nah, yang perlu kita garis bawahi apa? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu harusnya kepada seluruh rukun iman yang sudah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, 3 kepada kitab, 4 Rasul, ya Nabi dan Rasul, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar, ya khairihi wa syarrihi minallah. Nah, keyakinan ini harusnya kita arahkan ke situ tuh. Bagaimana caranya? Contoh saja, contoh. Ibu-ibu yakin nggak kalau semua yang namanya makhluk hidup pasti mati? Yakin ya? Kita perkecil lagi. Ibu-ibu yakin nggak kalau manusia tuh pasti mati? Kenapa yakin? Emang udah merasakan? Halo? Karena tahu informasinya begitu, betul nggak? Dan ibu-ibu melihat secara langsung bahwa yang tadinya ada bersama kita tiba-tiba nggak ada.
Yang tadinya masih napas ternyata napasnya terhenti. Betul? Ternyata ibu-ibu melihat sendiri, berarti yakin terhadap kematian itu sudah mencapai tingkatan apa? Ainul yakin, karena ngelihat langsung, betul? Ya, tapi udah merasakan? Belum. Ya. Nah, kita dapat informasi nih bahwa sakaratul maut itu dahsyat. Kita dapat ilmu nih bahwa sakaratul maut itu keadaan yang sangat luar biasa dahsyatnya, huru-haranya luar biasa. Orang tuh udah menghadapi sakaratul maut udah luar biasa. Ya. Dan gambaran mengenai dahsyatnya sakaratul maut kita udah tahu nih. Dan kita pernah ngeliat orang lagi sakaratul maut, ya. Ada yang sampai nyesek, ngap, sampai ngorok. Ada yang les begitu aja, tanpa ngorok, tanpa apa, seperti tidur, seperti biasanya, betul? Ya, kita ngelihat langsung, oh ternyata iya, ada macam-macam kondisi orang menghadapi sakaratul maut. Ada yang gelejet-gelejet dulu, ada yang sambil senyum, betul? Nggak tahu kita nanti bagaimana ketika kita dalam kondisi sakaratul maut itu kita nggak tahu. Nah, orang lagi begitu, lagi sakaratul maut ditanya, nggak kepikiran. Yang ada dia sudah melihat betapa dahsyatnya yang akan dihadapinya. Betul? Dia sudah merasakan, oh betul apa yang diinformasikan Allah melalui Rasulullah SAW bahwa datang malaikat-malaikatnya tuh begini. Ya, suaranya lantang, keras terhadap orang yang beriman, Raufur Rahim misalnya, ya. Kalau datangnya dia membawa kabar gembira, dia ngucapin salam dulu, dia tersenyum. Tapi ketika dia itu orang yang tidak baik, maka datangnya dengan rupa yang berbeda, ya. Oh, dia baru ngalamin, baru sampai hakul. Ibu-ibu percaya dan yakin nggak kalau kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia? Percaya ya? Yakin nggak? Kata siapa, dari mana? Kenapa ibu-ibu yakin? Karena ada ilmu yakin, ya. Allah sampaikan di banyak tempat di dalam ayat-ayat Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Dunia sementara, akhirat kekal abadi. Semua yang ada di dunia pasti fana, akhirat sih, ya, nggak akan binasa. Semua yang pernah bersama kita di dunia akan terpisah. Kalau kita tidak berpisah dengan dunia, dunia yang memisahkan diri dari kita, ya. Kalau enggak kita mati duluan, dunia duluan yang kiamat, kan begitu, betul? Ya. Sedangkan di akhirat, kalau dia itu termasuk orang yang benar dalam keimanannya, dia takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan memperoleh kehidupan yang nyaman, sejahtera, aman, kekal abadi di surga. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ketika mereka hidup di dunianya nggak baik, nggak taat sama Allah, ya, berarti ibu-ibu yakin ya kalau akhirat itu lebih baik dari dunia, ya. Ya. Tapi baru sebatas apa? Ilmul yakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu yakin terhadap akhirat. Tadi kan salah satu rukun iman percaya adanya hari akhir, ya, bahwa kita itu akan memasuki yaumil akhir, di akhirat, artinya begitu, ya. Tapi itu Allah informasikan banyak manusia yang yakinnya sampai kepada ainul yakin ketika sudah di dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim
thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Melihat secara langsung dahsyatnya negeri akhirat. Oh, ini tuh ternyata alam barzakh tuh begini, alam kubur tuh begini, oh himpitan kubur tuh begini. Semua dihimpit sama yang namanya kubur. Himpit tuh dijepit, dipeluk, dan itu dirasakan oleh semua manusia. Oh begini ya, oh begini rupanya malaikat. Oh, negeri alam barzakh itu begini. Kalau bagi orang yang nikmat di dalam kuburnya, dia merasa di alam kubur itu seperti raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Bu, belum masuk surga belum, baru di tamannya, di halamannya. Paham ya? Belum masuk ke surganya belum. Tapi kalau orang itu mereka di dunianya tidak baik, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuburnya itu mereka merasa seperti hufratun min hifarin niran, jurang dari jurang api neraka gitu. Tapi ada yang dahsyat, Bu. Orang yang mengunjungi orang yang sakit, orang yang mengunjungi orang sakit, maka mereka disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang berjalan-jalan di kebun di dalam surga. Artinya kalau ibu-ibu berjalan yang pertama ke tempat orang yang sedang sakit untuk mengunjungi mereka, maka ibu-ibu sedang berada di dalam kebun-kebun surga. Bukan di taman, di luar, tapi di dalam. Hatta yarji'a, sampai ibu-ibu pulang sampai rumah lagi. Jadi ketika ibu-ibu mengunjungi saudara, sanak famili, handai tolan yang ada sedang kurang sehat, ibu-ibu tuh lagi jalan di kebun-kebun sorga, yang dimana itu penuh dengan ampunan Allah, penuh kasih sayang Allah, penuh nikmat dari Allah. Dan ibu-ibu itu diiringi oleh 70.000 malaikat. Yastaghfiru lahu hatta yaumal qiyamah, yang terus menerus beristighfar kepada Allah, minta ampun pada Allah untuk ibu-ibu yang berkunjung. Bukan yang dikunjung ini, yang berkunjung kepada orang sakit. Coba dahsyat enggak? Kita belum pernah ke negeri akhirat, kita belum pernah ke sorga. Iya, betul nggak? Kita bisa merasakan berada di dalam kebun-kebun surga ketika menjenguk orang sakit. Tapi ternyata itu hanya sebatas apa? Sebatas ilmu yakin saja, karena kita nggak ngerasain kita lagi dalam kebun sorga. Betul nggak? Katanya ngejenguk orang sakit kayak sedang berjalan di kebun-kebun surga. Di surga kan nggak ada yang namanya nggak enak, panas ya enggak, adem aja gitu kan ya. Macet yang nggak ada, betul? Gerah yang nggak ada, mules yang nggak ada, pusing yang nggak ada. Ini ngejenguk orang sakit kok nggak seperti yang digambarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kau baru ilmul yakin. Belum sampai ainul yakin, apalagi hakul. Kalau mau mencapai derajat-derajat itu semua, maka banyak proses. Setelah keyakinan itu hadir, maka cahaya keyakinan itu harus memancar, harus tola'al ya. Harus tola'al badru, tola'al syamsu. Cahaya-cahaya keyakinan yang ada di dalam hati ibu-ibu terhadap rukun iman yang 6 itu harus dipancarkan. Sehingga efeknya apa? Efeknya nanti memandang sesuatu dari sisi ketuhanan, memandang segala sesuatu dari sisi keakhiratan, memandang segala sesuatu yang paling penting adalah hidup kekal nanti di akhirat.
dunia tuh nggak ada apa-apanya, dunia tuh fana. Halo? Jadi hidup di dunia hatinya nyantolnya ke akhirat. Hidupnya di dunia tapi nyantolnya hatinya ke Allah. Bagaimana caranya? Padahal sudah yakin, tapi kok keyakinan itu cahayanya belum memancar. Apa yang harus dilakukan? Nih, sekarang sebelum masuk ke apa yang harus dilakukan, ibu-ibu yakin nggak kalau malaikat tuh ada? Kenapa yakin? Karena ada ilmunya, betul? Ilmunya. Udah pernah ngelihat malaikat belum? Ibu tahu? Bu? Tahu nggak? Ya belum dikasih tahu. Sayyidah Fatimahuz Zahra, ya, ummina al-mukarramah, Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, itu gelarnya adalah al-muhaddatsah. Ya, selain al-batul, at-tahur, gelarnya adalah al-muhaddatsah. Kenapa? Karena sering ngobrol langsung sama malaikat, ngeliat langsung malaikat, berbicara langsung, berkomunikasi langsung dengan malaikat, ngeliat, ngobrol. Berarti sudah sampai kepada hakul yakin kalau malaikat itu ada, percaya. Oh, malaikat Jibril orang pernah ketemu, orang pernah ngobrol gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya biar keyakinan itu sampai kepada hakikatnya? Kita masih hidup di dunia tapi sudah terpancar seperti halnya Ummina Fatimahuz Zahra. Sahabat-sahabat tuh banyak yang ngelihat malaikat. Tabiin tuh banyak yang ngelihat malaikat. Ulama-ulama terdahulu yang soleh-soleh tuh banyak yang bisa komunikasi dengan malaikat. Bahkan kami punya kakek namanya Kiai Abbas. Itu Kiai Abbas punya putra namanya Kiai Abdullah Abbas. Kiai Abdullah Abbas tuh ya sebelum meninggalnya bisa direvisi tuh waktu meninggalnya karena memuliakan tamu dulu. Kami punya kakek juga namanya Kiai Fuad Hashim, daerah Cirebon, Buntet Pesantren juga. Itu kolonel, letnan, jenderal lagi pada datang di rumahnya. Ya, bentar ya, ada tamu lagi, tapi masuknya ke dalam kamar. Ketika di dalam kamar itu entah apa yang dibicarakan, terdengar sama tamu-tamunya bahwa dia sedang ngobrol sama orang dalam kamar. Tapi kok nemuin tamu tapi di kamar. Padahal dari tadi nggak ada yang keluar masuk kamarnya. Ya. Begitu keluar lagi dari kamar, mohon izin pamit, sudah saatnya saya harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh tamu saya. Jadi mohon maaf, perjumpaan kita sampai sini saja ya. Ya udah pamit semua. Baru keluar meninggal. Masuk kamar tuh meninggal. Ya. Padahal kata malaikat, Kiai, ini udah waktunya Anda meninggal. Tak dulu masih ada tamu. Saya pamit dulu sama tamu. Bisa sampai begitu tuh. Halo? Bu? Ini zamannya belum lama. Mbah Kiai Fuad Hashim tuh kami masih ketemu. Artinya beberapa puluh tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu, semasa hidupnya. Ya. Artinya ini tidak menutup kemungkinan ibu-ibu juga bisa begitu. Mencapai hakikat keyakinan, ya, merasakan kehadiran malaikat, bahkan melihat secara langsung atau bahkan dapat berkomunikasi secara langsung. Tidak memungkinkan kalau kitanya belum terpancar keyakinannya. Tapi memungkinkan kalau keyakinan itu sudah tola'al, sudah memancar. Paham ya Bu ya? Jadi yang kita kejar tuh itu. Apa saja yang menyebabkan keyakinan itu cahayanya memancar dari hati kita, sehingga rukun iman yang 6 itu bisa sampai kepada tahap keyakinan yang hakul yakin. Iman kepada Allah, ada, yakin. Udah pernah lihat Allah? Belum. Padahal kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beribadahlah kepada Allah seakan kamu melihat Allah. Itu tuh bukannya bohongan gitu. Paham ya? Tapi bukan dengan mata ini, dengan mata hati, dengan basirah.
Beriman kepada malaikat bukan cuma beriman percaya karena yakinnya itu berdasarkan informasi saja, tapi ngelihat secara langsung malaikat itu, bahkan bisa merasakan kedekatan dengan adanya kita komunikasi dengan malaikat. Ibu-ibu yakin gak di samping kanan ibu ada malaikat, di samping kiri ibu ada malaikat? Yakin? Kelihatan gak tuh malaikat? Enggak, kalau kelihatan juga gak bakalan bohong kok. Betul. Mau dicatat, mau dicatat, nggak jadi. Betul. Mau mencuri, mau mengambil yang bukan haknya, naudzubillah min dzalik. Ngelihat dulu, ada malaikat. Nggak usah pakai CCTV berarti. Betul gak? Cuma masalahnya kita baru sampai ilmu yakin. Nah, biar ningkatin iman dan sampai itu bercahaya dalam hati kita, cahayanya mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama, Syekh Ibnu Athaillah Sekandari itu menyebutkan dalam kitab hikamnya, untuk memperoleh itu yang pertama, kasratu dzikri la ilaha illallah. Banyak-banyak kita berzikir la ilaha illallah. Orang yang banyak berzikir la ilaha illallah, maka keyakinan dan keimanan dalam hatinya itu memancar cahayanya. Cuma ini diberikan batasan tertentu oleh ulama-ulama kesucian hati, oleh hukama-hukama, bahwa mereka itu menyebutkan minimal 700 kali dalam sehari. Itu beserta hati yang hadir. Artinya bukan cuma zikir lisannya doang lahiriah, tapi hatinya ikutan zikir. Bahkan mereka menyebutkan lebih baik hatimu berzikir, lisanmu diam, daripada lisan lahiriahmu itu berzikir, hatimu kemana-mana, bukan kepada zikirmu itu. Paham ya? Lagi nyuci hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah 700 kali itu sedikit. Setiap habis sholat 5 waktu 100, udah berapa? 500. Waktu duha 100, waktu tahajud 100, beres. Betul ya? Atau ibu mau rapel langsung habis sholat subuh 700, nggak apa-apa. Satu waktu langsung 700. Tapi ingat, lebih diutamakan hatinya yang berzikir la ilaha illallah daripada lisan lahiriahnya. Bu, diketok pintunya sama anaknya. Bu, ya. Lagi ngapain? La ilaha illallah. Dia pengen ngasih tahu kalau lagi zikir. Nggak usah, buka aja pintunya, hatinya tetap la ilaha illallah. Ya. Bu, saya pengen curhat dong, begini-begini. Iya silahkan, hati kita sih sambil mendengarkan, hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Jadi banyak berzikir la ilaha illallah itu bisa menambah keyakinan yang tadinya dari ilmu yakin kepada ainul yakin, yang sudah di ainul yakin bisa sampai kepada hakul yakin. Dan kalau sudah sampai hakul yakin bisa sampai memancar sehingga betul-betul itu merasakan muqarrabah kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Yang kedua apa? Kasratus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk banyak bersalawat, kami ingatkan bahwa ketika berzikir la ilaha illallah sebanyak apapun juga, ditutupnya pakai yang lengkap. Misalnya ibu-ibu zikir la ilaha illallah 100 nih. Yang ke-100 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Misalnya ibu-ibu zikir sampai 700, yang ke-700 la ilaha illallah Muhammadur. Sebanyak apapun zikir la ilaha illallah, tutupnya pakai itu. Paham ya? Nah, yang kedua yang dapat menaikkan keimanan, keyakinan dan memancarkan dalam hati itu adalah banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu-ibu harus paham dulu nih, kalau solawat itu yang baik selain solawat malaikat Jibril,
maka pakai Sayyidina. Selain salawat malaikat Jibril, kami sarankan pakailah Sayyidina. Misalnya ibu-ibu bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad tuh banyak, Bu. Iya. Tapi kalau ada Sayyidinanya pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan salawat malaikat Jibril yang konteksnya sallallahu ala Muhammad. Itu kapan? Itu apa sih? Salawat Jibril itu salawat cahaya Nabi Muhammad, salawat Nur Muhammad namanya. Sebelum diciptakan oleh Allah fisikal, ya, lahir ke bumi, malaikat Jibril alaihi salam sudah tahu bahwa semua alam semesta ini diciptakan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan malaikat Jibril, Nabi Adam alaihi salam sudah tahu, ya, bahwa ada satu yang namanya Nur Muhammad itu menjadi bahan utama menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Maka salawatnya malaikat Jibril alaihi salam, karena baginda Rasulnya belum diutus, bahkan belum dilahirkan, maka salawatnya tidak ada sayyidinanya, maka sallallahu ala Muhammad. Kalau ibu-ibu mau bersolawat cara malaikat Jibril alaihi salam sampai 700 kali, silahkan. Ya. Jadi yang 700 ini pakai sallallahu alaihi Muhammad, silahkan. Tapi ingat, itu tuh pengaruhnya kepada ruhani. Pengaruhnya kepada apa? Ruhani. Kalau ingin betul keyakinan itu memancar, carilah solawat-solawat yang bukan berisi Nur Muhammad, tapi berisi apa? Berisi tentang hadirnya Rasul, sudah diutus dan dilahirkannya Rasulullah yang ada Sayyidinanya. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup pendek kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai 700. Paham ya Bu ya? Kondisinya ketika bersolawat itu membayangkan dan menghadirkan serta meyakini bahwa Rasulullah SAW ada di hadapan kita. Kalau belum pernah ngelihat, belum pernah ketemu di dalam mimpi atau dalam keadaan yaqzotan, dalam keadaan sadar, yang sudah pernah ke Mekah Madinah, di Madinah bayangkan ibu-ibu lagi ada di depan makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makamnya kebayang. Atau yakini saja bahwa Rasulnya ada di hadapan kita. Kalau nggak bisa juga, lafaz namanya. Mim, ha, mim, dal. Itunya yang dibayangkan ketika bersolawat. Ini namanya hatinya hadir, pikirnya hadir, maka khusyuk namanya. Nah, solawat yang dapat menyebabkan itu kita yakinnya meningkat, cahayanya itu tolaan, memancar. Maka solawat yang ketika kita membacanya, hati kita betul-betul yakin Rasul ada di hadapan, kita menghadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita itu sedang dekat sekali kondisinya. Yang pernah umroh, yang pernah haji, enak, dibayangin aja lagi di depan makam baginda Rasul gitu. Makamnya itu dibayangin. Paham ya? Atau ketika bersalam, ketika kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum. Oh, makamnya nggak kegambar Pak Ustadz. Ya udah kubah hijaunya. Oh, kubah hijaunya secara langsung, kubahnya saja nggak bisa kegambar. Ya udah masjidnya. Atau dimanapun posisi kita pada saat di Madinah. Paham ya? Jadi itu yang
kita selama ini bersolawat, kenapa sih nggak dekat-dekat sama Rasul? Kenapa masih belum ketemu Rasul? Karena solawatnya ada yang kurang, nggak menghadirkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Acaranya begitu, paham ya? Insya. Ingat kalau insya Allah hatinya bihaulillahi wa quwwatihi. Terusin ya. Yang ketiga, kathratut tafakkur, banyak bertafakur, banyak memikirkan lifana'id dunya, bahwa dunia itu fana, dunia itu binasa, dunia itu hancur. Kita pasti berpisah dengan dunia. Banyak memikirkan itu, Bu. Yang ideal apa? Yang ideal di dalam 24 jam dalam sehari semalam, yang ideal untuk keduniaan waktunya itu cuma 4 jam. Ingat, waktu untuk mencari ma'isyah keduniaan yang ideal itu berapa jam? 4 jam. Ini tanpa hitungan tidur ya. Yang ideal itu 4. Artinya 20 jam harusnya kita bersama Allah. Harusnya kita membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat. 20 jam kesibukan kita untuk ukhrawi. Apalagi kalau umurnya udah di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun. Yang 40 tahun saja sudah harus hati-hati sekali, apalagi yang 60 tahun ke atas. Sampai-sampai hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang umurnya udah 60 tahun, jangan sampai kalian lupa membaca tasbih yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tasbih yang mengandung permohonan ampun, Bu. Atau dalam riwayat yang lain bacaannya itu subhanakallahumma ya rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, baca itu. Kalau kita ruku biasanya kita bacanya subhana rabbiyal a'la a'azimi wa bihamdi. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah membaca yang tiga-tiga, kalau ruku yang tadi azimi baca 3, setelahnya baca ini tasbih yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam khusus untuk yang umurnya di atas 60. Tapi sebelum umur 60 sudah mengerjakan itu lebih baik, lebih dicintai Allah. Apa bacaannya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sekali aja. Di ruku sekali, di sujud sekali. Ini hadisnya sahih ya. Pak Ustadz, saya pengen rukunya yang lama, sujudnya yang lama, sehingga bacanya boleh nggak lebih dari 1 kali? Silahkan, semakin banyak semakin baik ya. Subhanakallahumma, maha suci engkau duhai Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu, Allahumma ighfirli, duhai Allah ampuni aku. Minta ampun di setiap ruku, di setiap sujud, lafaznya begitu. Kalau yang lengkapnya, versi yang berbeda riwayatnya, subhanakallahumma ya rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Gitu ya Bu ya. Kita pikirin tuh Bu, sebelum tidur. Iya ya, ini gimana kalau tidur ini adalah tidur terakhir, ternyata kita nggak bangun lagi, betul? Sedangkan urusan dunia, hutang masih banyak, hutang sholat sama Allah juga masih banyak, ya. Sedangkan kalau saya meninggal dunia pada saat tidur ini, hutang sama Allahnya, sholat masih belum pada dikodoin, betul? Puasa masih belum pada dibayarin, puasa Ramadan, ya. Padahal haid itu cuma 7 hari, dia ngakunya sampai setengah bulan masih haid aja di Ramadan ya. Mak nggak puasa, masih M. Padahal udah bersih dari kapan tahu. Saking nggak mau berpuasa. Ayo ngaku. Bu,
Nah, ini kan hutang sama Allah namanya, betul gak? Lalu hutang sama manusia bagaimana? Padahal nih harta nggak bakalan dibawa, betul? Ini kejadian luar biasa nih ada nih, kami mendapati secara langsung. Ada seorang ustazah, bukan orang biasa, seorang ustazah daerah Jakarta. Ya, itu beliau tuh luar biasa. Sebelum meninggal dunianya, beliau dapat dana gusuran tanah 700 miliar coba. Berapa tuh? 700 miliar. Uangnya kayak apa tuh, Bu? 700 miliar. Ya. Setelah dapat uang 700 miliar, dia pergunakan yang pertama untuk mengakikahkan cucunya. Yang kedua memberangkatkan umroh 10 orang. Dianya sih kan lagi sakit jadi nggak bisa umroh ikutan, tapi dia berangkatkan umroh 10 orang. Ya, niat dia lagi nanti kalau waktunya haji datang mau menghajikan 10 orang. Ya, random aja. Yang Allah berikan ada di dalam pikirannya dialah yang diberangkatkan gitu. Ya. Ibu tahu, ternyata keinginan terbesarnya dua, mengakikahkan dan mengumrohkan orang. Dan itu sudah terlaksana. Setelah 1 minggu dapat 700 miliar, duitnya masih sisa 650 miliar. Karena yang lainnya udah dibagi-bagiin, udah disedekahin ke masjid ini, sedekahin ke majelis ini. Uangnya masih ada nih 650, orangnya udah mati. Padahal minta duitnya dari kapan tahu? Minta duitnya dari muda. Ya Allah, minta duit biar banyak, biar bisa sedekah, biar bisa umroh, ngumrohin orang, hajiin orang, betul nggak? Dia dapat baru seminggu sebelum wafatnya. Halo? Artinya uang yang sudah didapatkan segitu banyaknya nggak ada, dibawa sampai matinya nggak ada. Tapi yang terbawa matinya adalah ketika dia bersedekah, cucunya diakikahkan, duitnya dari dia. Dan itu dia memberangkatkan umrah berapa orang? Itulah yang akan dibawa gitu. Iya betul. Kok tahu? Itu baru dapat 700 miliar, itu ada saksinya. Tuh. Ya, ada saksinya Bu Haji. Ya. Beliau tuh luar biasa. Kami berjumpa berkali-kali dengan beliau. Ya. Memang luar biasa orang. Artinya bagaimana, Bu? Sebanyak apapun hartamu nggak akan kamu bawa. Karena mati itu nggak bawa apa-apa. Ya. Jadi pikirkan mengenai habisnya dunia, hancurnya dunia. Apapun yang kita kumpulkan selama ini tidak akan kita bawa, hanya kain kafan saja yang kita bawa. Maka setiap kali kita bertafakur demikian akan membersihkan hati, yakinnya naik, bercahaya. Ini bukan bohong, ada saksinya Bu Haji langsung. Ya. Yang ngaji ratusan orang ya. Masya Allah. Bu, yang terakhir, untuk yakin itu naik, cahaya yakinnya memancar, apa yang harus dilakukan? Mukhalatatus shalihin ma'al adab. Mukhalatatus shalihin ma'al adab. Bergaul bersama, duduk di majelisnya, cinta kepadanya. Siapa? Orang-orang soleh. Tapi harus disertai adab dan akhlak. Harus beserta adab dan akhlak. Kita selama ini banyak ketemu orang soleh, banyak, Bu. Tapi kenapa hatinya belum bersih juga? Yakinnya belum sampai ke hakul yakin juga. Kenapa belum memancar juga itu dari hati kita yakinnya? Karena kurangnya adab kita kepada orang-orang soleh. Paham ya? Nah, sekarang ditanya ibu-ibu, Bu, sering ketemu orang soleh nggak?
Nah, siapa sih orang soleh itu? Ibu-ibu tahu nggak orang soleh yang mana? Apa jangan-jangan merasa sayalah yang soleh itu? Halo? Ibu tahu nggak yang soleh yang mana? Yang solehah yang mana tahu nggak? Anggap aja semuanya soleh. Yang tidak soleh, yang belum soleh cuma kita, cuma saya saja. Paham ya? Itu adabnya. Seringkali terhadap ulama, terhadap orang soleh, kita nggak berakhlak lagi. Nggak berakhlaknya bagaimana? Kita nggak doain mereka. Padahal diperintah Rasul SAW doakan mereka. Ya, khidmat kepada mereka. Kita nggak lakukan khidmat itu. Berjuang bersama mereka. Ya, kita nggak mau berjuang bersama mereka. Biarin aja mereka sengsara. Kita sih yang penting nyaman sendiri. Apa kurangnya lagi adab kita kepada mereka? Ngomongin yang nggak baik mereka. Baik itu diomongin, diobrolin maupun ngomong di dalam hati doang. Di dalam media sosial kita lihat ada ulama ini, ada ulama itu. Yang mendekati kesolehan paling nggak ulama lah. Ya. Ada ulama ini, ada ulama itu. Kita condong dan cenderung suka kepada satu ulama. Jangan sampai menyalahkan dan merendahkan ulama yang lain. Paham ya? Walaupun kita tidak sependapat, walaupun kita nggak setuju dengan ajarannya, tapi jangan sampai kita nyalah-nyalahin, merendahkan mereka. Apalagi sampai bikin status yang menyalah-nyalahkan mereka. Di media sosial, ustadz ini mah begini. Jangan sampai. Itu namanya tidak berakhlak kepada ulama, tidak beradab kepada ulama. Jadi kalau ingin terpancar itu cahaya keyakinan dalam hati, khususnya bagi diri kami menasihati diri sendiri. Semoga ibu-ibu juga mendapatkan kemanfaatannya. Ayo ketemu sama siapapun, anggaplah orang yang ada di hadapan kita tuh orang yang soleh. Yang salah tuh kita. Mereka soleh, kitalah salah. Mereka soleh, sayalah yang salah. Paham ya? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Satu kali aja. Kalau mau lebih banyak nggak apa-apa. Misalnya apa ya? Sama. Jadi yang dianjurkan sekali saja, tapi kalau mau lebih, ulama mengatakan silahkan. Boleh.